Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita, kalau melihat tingkah pola manusia ini, aku gregetan kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka, sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab. Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku melihat, kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu? Orang yang rajin memakmurkan masjid. Kalau aku lihat itu, kata Allah, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang. Surifat saraftu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka. Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun memakmurkan masjid, rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid, orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, orang yang mohon ampun di waktu pagi dan petang, azab itu, keinginan menyampaikan azab, aku tarik kembali, kata Allah. Jadi apa obat pertama? Makmurkan masjid. Jangan sebaliknya. Kalau orang sudah lebih penuh ke gedung bioskop daripada ke masjid, kalau orang sudah lebih menyukai hidup berfoya-foya ketimbang membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tidak mampu. Kalau koran sudah jadi bacaan wajib, sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah, tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah. Wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja di masyarakat. Istighfar. Satu contoh pengalaman. Beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus? Meletus. Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan, kiai kalau di Jakarta bilang, Ajengan Syadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif, meletus. Saya tanya, Ajengan, apa ndak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus. Tidak diawasi. Tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti Anak Krakatau atau Merapi. Tahu-tahu meletus. Dan letusannya cukup lama, memakan waktu 1 bulan lebih. Ndak, saya bilang Ajengan, maksud saya hijrah pindah tempat tinggal ini bahaya kelas 1. Kalau lahar jatuh habis ini.
Lalu beliau membacakan satu ayat yang saya tercenung. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidak ada orang akan mati kalau bukan dengan izin Allah. Biar saya tetap di sini, kalau Allah tidak izinkan saya mati, insya Allah saya selamat. Lantaran yang ngomong kiai, ahli ibadah, saya setuju. Tapi kalau yang ngomong okem, biar saya di sini, kalau Allah nggak izinkan kan saya selamat. Alah, jangan bertingkah lah, pindah aja. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat makom ya, kedudukan di sisi Allah. Orang lain baca ini bisa begini ya, orang lain kiai, kita yang bukan kiai, lalu mau ikut-ikutan. Nabi Ibrahim masuk ke api, lalu ada ayat ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api dingin, kamu selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim ya selamat, api dingin. Lalu kita masuk ke api baca ayat tadi mateng. Dan memang lahar yang jatuh itu menyingkir. Rumah Pak Kiai itu dilewati saja oleh lahar, tidak masuk ke dalamnya. Ya Allah, saya teringat hadis qudsi ini. Orang yang tekun memakmurkan masjid, orang yang kasih mengasihi karena Allah, orang yang beristighfar di waktu pagi dan petang, di kala siang dan malam, di tengah maksiat melanda kehidupan, di kala orang lupa diri dan lupa daratan, hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat pelacuran, dinina bobokkan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Mereka yang tekun memakmurkan masjid, kasih mengasihi karena Allah, melaksanakan istighfar, mereka ini yang meredam murka Allah. Disadari atau tidak, kita hutang jasa kepada mereka ini. Kalau tidak lantaran mereka, habis sudah digulung bumi ini. Ini menurut janji Allah dalam hadis qudsi. Karena analisa yang kita pegang ini analisa agama. Saya tidak melihatnya dari analisa sosial, politik, kebudayaan, ekonomi. Tidak, memang di luar kemampuan saya. Disiplin agama mengajarkan kita begitu. Dengan kata lain, seharusnya kalau ada orang memakmurkan masjid, itu yang kita bantu. Kasih mengasihi karena Allah, itu yang kita dorong. Orang yang melaksanakan istighfar, itu yang kita dekati. Alhamdulillah ya, masih ada yang istighfar. Alhamdulillah ya, masih ada yang memakmurkan masjid. Jangan, alah orang gaek lah, orang tua kertu kerjanya cuma megang-megang tasbih saja. Apa sih bisanya? Cuma istighfar saja. Istighfar ini yang meredam murka Allah. Alah, kerjanya main di masjid mulu, taklim khutbah, apa itu? Ini yang meredam murkanya Allah. Bahkan dalam hadis lain, laula suyukhun rukka wa bahaimun rutta. Kalau tidak karena orang tua yang rajin sujud, kalau tidak karena binatang melata yang mencari makan, kalau tidak karena bayi yang menyusui, la sabba alaihim azaban sabba. Akan aku timpakan azab kepada mereka sehebat-hebatnya. Bayi yang masih menyusui, yang masih bersih dari segala dosa, yang masih punya masa depan. Orang-orang tua yang rajin sujud kepada Allah. Ini peredam murkanya Allah. Jadi kesimpulan di antara resep mengatasi musibah akhir-akhir ini dari kacamata agama, pertama makmurkan masjid, yang kedua tumbuhkan saling kasih mengasihi karena Allah, yang ketiga memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.